Merasakan diri yang tidak berharga ini dapat terjadi jika teman-teman yang lain di luar pelaku perundungan juga tidak ada yang berusaha membantu atau memberikan dukungan yang menguatkan secara mental. Sulit sih ya kalau kita juga takut ngomong. Iya. Harus sekarang speak up dulu. iya sekarang gini ya, speak up, tapi kalau dia nggak punya akses untuk menolong dirinya kan juga susah. Iya. Halo Sobat Bujang, balik lagi bersama kami di Kongko Bujang Reborn. Bareng gue Bujang 3D, Bujang brewok. Bujang santuy, Bujang ini. Bujang bijak, Gunjang canggih. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga tonton sampai habis. Halo Bujang. Halo Bujang Kabar? ini. Hai. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Ada perkembangan apa nih minggu ini atau bulan ini? Ini Soal pribadi, debat capres nih ada nih. baca pres ya. Ikutin ya kamu. Menteri baru mundur nih. Menteri ya, Iya, Mahfud Menteri ya. Mahfud. Menteri baru Ya, mundur, mundur. fokus di kampanye. Kampanye. Udah jangan main politik lah. Jangan penting gunakan hak pilih aja. Ya, yang penting vote, oke vote, Vote. pilih. Vote, Pilih. pilih. Sampai nggak milih ya, sayang. Pilih, soalnya. sayang. Ya. Tanggal 14 Valentine ya. 14 Pas Valentine Ada ya. Valentine. Dan kebetulan kita semua jomblo. Gimana dong? Kecuali bujang. Berarti udah nggak boleh bujang nih. Bujang. Bujing. Malamnya anak remaja. Iya. Oke, topiknya kali ini adalah bullying pada remaja. Bullying apa itu? Perundungan. Untungan. Gue baca dulu ya definisinya ya. Bila didefinisikan, bullying adalah perilaku agresif yang dilakukan seseorang atau kelompok tertentu yang menargetkan orang atau kelompok lain dengan tujuan mengintimidasi. Perilaku ini biasanya dilakukan oleh individu atau kelompok yang lebih kuat pada yang lebih lemah. Selain itu, kejadian ini umumnya terjadi secara berulang atau terus-menerus. Gimana tuh? Perilaku agresif nih, bullying nih. Ya, gimana ya? Punya kekuasaan kali ya. Punya Hmm. kayak misalnya kayak wewenang atau punya misalnya ketua kelas ataupun punya jabatan lah. Ketua gitu. kelas mah jarang ngebully ketua kelas. Jarang. Nggak ada yang bully ketua kelas. Kalau ketua Nggak ada ya. Jarang ya. Ketua Jarang. kelas malah jarang. kebalikannya ya. Ketua geng. geng. Bisa. Ketua-ketua gitu kan kadang-kadang ngebully juga kadang-kadang. Bully juniornya, Iya. dibawain senior, bully junior. Gitu ya. Tatar. Ada lagi apa namanya sih? Penataran gitu. Pelonco juga. Peloncoan. Peloncoan. Itu terus bullying nggak tuh ospek? Ospek. Ospek sebenarnya ospek itu kan bisa ada yang pakai bullying, ada yang enggak. Nah, sekarang ini kan yang namanya ospek itu sekarang lebih halus. Ya harus ya. Pendekatannya lebih Oh, halus. dulu ospek keras banget. Oh, sih ya, dari sekolah sampai kuliah ya keras banget. Keras banget. Jadi menargetkan orang atau kelompok lain udah ditargetkan, udah diincar kali ya bener sebenarnya. Ya mereka kan melihat dulu nih siapa yang pantas untuk di Bully. bully itu. Kekerasan fisik pelonco juga termasuk bullying. Bully ya. Iya. Tapi apa sih penyebabnya sih biasanya kalau gitu sih? Ntar nanti kita bahas. Sekarang jenis-jenisnya ya. Silakan Bujang Santuy baca. ada jenis-jenis bullying yang mungkin dialami anak dan perlu diketahui oleh orang tua. Di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Bullying fisik. Biasanya perundungan fisik adalah salah satu dari jenis bullying pada remaja yang paling mudah dikenali. Seringkali yang menjadi korban remaja paling mudah dikenali. Seringkali yang menjadi korban akan menerima berbagai perlakuan fisik yang kasar. Menurut National Center Against Bullying, jenis perundungan fisik bisa berupa menghalangi jalan korban, menyandung, mendorong, memukul, menjambak, hingga merusak barang. Tuh, itu Kalau- bullying fisik tuh. Bercanda Kalau keterlaluan misalnya- bisa nggak tuh? Hah? Kalau bercanda keterlaluan. Bisa. Ya, kan fisik, bisa main bullying. fisik juga kayak misalnya mukul, Pelecehan masuknya ya? pelecehan Iya, bisa. masuk, Masuk, masuk. pelecehan masuk. Beda. Mana beda? Kalau kasus STPDN gimana yang dulu? Yang dulu pernah. Ya, itu Iya. bullying fisik itu fisik Fisik, banget fisik. itu. Bullying fisik. Tendang sini kan. Iya. Sorry, nyala nggak? Ditendang, Nyala nggak? dipukul, Iya paling. nyala ya. Iya kalau geng juga ini juga bisa sih geng gitu geng Geng-geng kebanyakan ya. sekarang geng gitu kebanyakan setiap kelas itu pasti ada apa kelompok-kelompok gitu kelompok begini pasti 4 orang 5 orang gitu pasti misa-misa gitu nggak mungkin sendiri-sendiri Kalau mungkin senioritasasi bullying apa enggak? Bullying gitu. Bullying. Bullying. STPN bullying. Film Dilan? Film Dilan?
Oh, gue belum nonton. Udah nonton ya. Ayo tuh. Tawuran. Tapi tawuran itu juga termasuk apa ya? Bullying. Perpeloncoan juga, Iya. perpeloncoan. Perpeloncoan ada tujuannya. Kalau tawuran ada tujuannya apa yang menguasai? Ya itu yang menyenangkan ego juga apa untuk apa mensetarakan siapa yang terkuat gitu, hukum rimba gitu, hukum Iya, rimba. benar. Yang kuat yang menang ya. Yang menang dan itu yang menang itu bisa ngebully yang itu apa kayak jabatan gitu, meraih jabatan gitu Kalau kan. ini Enggak, kita lagi ngomongin bullying fisik nih. urutannya gimana nih? Komnas HAM apa polisi apa gimana nih? Kalau Oh, ini ada kasus. ada kasusnya misalnya kan ada kasus bullying Polisi nih ya. dulu, menurut Polisi. gue sih polisi dulu. Itu dulu baru ke Komnas HAM. Ya bagaimana? Polisi aja dulu, Polisi tangan aja polisi dulu. dulu. Langsung tangan polisi. Laporan polisi gitu Kalau kali polisi ya. saya di bullying Pak gitu. Kalau Atau Komnas sebenarnya sih kalau ke polisi ya ke misalnya di sekolah ya ke guru gitu. Guru BP. kalau Komnas kan iya. butuh bantuan ad hoc-nya kan hukumnya. Ad hoc ya. Iya, Ad hoc butuh tadi bantuan. ya. Jadi kayak menyandung, mendorong, memukul, menjambak hingga merusak barang. Pernah nggak lu ngalamin nggak? Gue pernah diejek gitu, dibully, diejek. Terus Itu fisik apa Fisik, tuh? kalau fisik dong. enggak, Bukan. Fisik enggak? diejek, fisik enggak. Berarti nggak ada masuk bullying fisik. Motor atau di apa? Passion. Nggak dikempesin, dijatuhin biasa doang sih dulu. Sekolah. Bukan lagi kerja. Oh, itu masih ada ya kuliah bullying. Oh, saya pernah bullying. Oh, Lagi bully. Nggak dibully ya? Bully atau dibully? Lo yang ngebully apa lo dibully? Dibully. Dibully. Korban fisik. Gede ini badan dibully. Masih kecil, Kecil, remaja. tahu. Temanya masih remaja, masih kecil. Terus Iya, terus terus. jangan Kepala saya dipukul terus dijatuhin semua Tembok. Iya. Sama siapa? Sama tetangga. Jahat. Iya, dia kan ibu saya baru bikin kontrakan. Keluarganya iri. Gitu. Kebetulan saya di rumah saya kan pendatang bukan asli. Orang nggak terima. Jangan pakai ras. Judotin. Iya. Kamu lapor nggak? Enggak. Takut. Takut kalau cerita ke ibu takut ibu shock. Ibu kan ada diabetes. Nggak boleh dengar berita jelek. Ke kakak, Enggak. ke bapak. Ke temen saya ngomong Berapa kali kamu dibully? sekali. Saya aja cukup ya, jangan. Tapi menimbulkan trauma nggak? Trauma sampai Trauma. sekarang. Tolong lihat dia. Sampai pas lagi saya di Apa itu? panti rehabilitasi untuk semua macam Yang masalah anak nakal, narkoba sama ODS digabung. Gabung. Jadi korban bullying kekerasan ODS. ODS ya. Iya, Paling lemah ya. paling lemah. rumah. Sampai ada yang meninggal karena digebukin. Dia mah Solusinya nggak direhab gitu. Bisa nggak ngelapor? Gimana waktu itu saya Zoom meeting saya udah ngomong ke LBH. Lagi waktu itu kan saya ikut Zoom meeting di KPSI. Oh. Itu harus ada pengacara yang ngebela kita gitu. Iya. Atau Kalau gue bullying fisik, pernah gue waktu SD, ada ketua geng, gila, 3 tahun nggak naik SD, badan gede banget. Gue tiap sore suruh ngepel gitu, tiap Iya. pulang sekolah. Itu bullying fisik gue. Dia sih nggak berani sih, nonjok itu nggak berani dia. Iya. kalau Cuman gua ngejek pernah waktu gitu SD, sama nyuruh-nyuruh doang. Nyuruh-nyuruh emang. kalau gue pernah waktu SD itu dimintain uang. Iya, palak ya. Jadi palak. Istilahnya palak ya. Suruh Nggak patungan. dikasih akhirnya pas teruan gitu gitu. Gitu. Ini kekerasan gitu. Pernah gitu. Waktu SMP sih bisa nanganinnya gitu. Bisa gitu sering terjadi gitu. Kayak pemalakan gitu. Buat inilah gitu, buat patungan gitu sering Karena ini gitu. juga SMP, SD. SMA juga Suruh SMA beli masih. stiker tuh. Sekarang apa? Stiker sekolahan misalnya. Iya. Kayak Oh, gitu. itu mah dipaksa beli. Dipaksa sih enggak. Cuman ya gue bilang aja gue nggak ada uang ya kan. Terus kalau bilang itu gimana? Akhirnya dia nggak jadi Itu minta. nggak dibully atau bujang. Tapi ada yang dipaksa juga. Iya. Disuruh beli gitu. Pemaksaan kolektif ya kolektif. Oke, itu bullying fisik ya. Sekarang Bullying bullying fisik. verbal. Iya. Salah satu jenis dari bullying pada remaja ini adalah perundungan verbal. Tindakan ini bisa dilakukan dengan kata-kata, pernyataan, julukan, dan tekanan psikologis yang menyakitkan atau merendahkan. Dampak dari perundungan secara verbal mungkin tidak terlihat secara nyata, secara langsung. Maka dari itu pelakunya tidak akan ragu untuk melontarkan ucapan yang tidak pantas secara terus-menerus.
Nah, ini Bercanda. canda. Kalau bercanda tuh gimana itu? Verbal loh, verbal. Verbal. Kalau Ngejek, Gimana? ngatain. Gimana, Kalau bercanda Bujang? sih kalau kita ketawa, sama ketawa sama-sama bahagia itu sih nggak Nggak, jadi nggak, masalah ya. nggak masalah. Iya. Masalah waktu jadi down ya. Tapi kalau waktu kecil itu biasanya ngata-ngatain itu Orang ayah tua. ibu, orang tua. Nyebut nama Biasanya ibu bapak. nyebut Iya, bapak bapak itu. ya. Iya itu tuh. Tapi kalau menimbulkan misalnya habis bercanda dia jadi pendiam, jadi nangis, jadi ketawa, jadi Iya. sendiri itu ya. Ya, Itu baru itu bullying. baru itu. Bullying. Tanda kutip. Bujang Bewok gimana pengalaman? Pengalaman sih paling ini aja sih. Kadang kan zaman dulu waktu masih sekolah itu kan teman-teman pada ngeliat rapot isinya nama orang tua. Jadi kalau nama orang tua misalnya ini, jadi dijadiin bahan candaan memang. Tapi merasa lucu apa enggak? Biasa aja sih enggak Iya. lah, biasa aja Biasa gitu. aja. Ngapain juga nama orang tua diumbar-umbar Iya. gitu kan. Tapi kadang memang bercanda keterlaluan gitu ya. Keterlaluan. Memang bercanda keterlaluan, tetapi intinya tergantung kitanya juga ya, diri kita juga untuk menyikapi Candaan itu. candaan itu dimasukin dalam hati apa dimasukin dalam pikiran apa dimasukin dalam perut gitu kan. Berat. Ya, berat. Jadi tindakan ini bisa dilakukan dengan kata-kata, pernyataan, julukan, dan tekanan psikologis yang menyakitkan atau merendahkan. Pernah nggak lo dikatain yang menyakitkan atau merendahkan? Fisik. Oh, saya sering. Dihina fisik Karena- pernah nggak? Karena saya badan gemuk. Dihina? Iya. Gimana ya? Boleh tahu nggak? Gendut lo. Nah, lo merasa sedih nggak? Lagi kecil sedih, tapi kalau udah dewasa udah cuekin aja. Iya. Tapi pas yang ngatain saya nikah anaknya jadi gendut. Kayak anak Arma. Jadi kita bicara bullying pada remaja Kalau loh. gue ya, kalau gue Iya. waktu masih SMP gitu ya, SMP itu kacamata. Apa tuh? Kenapa? Cuma tuh diumpetin. Kacamata kan dulu belum ada di kir ya dulu ya, kir masih alami gitu, masih manual tebel gitu, masih plastik itu tebel. Nah kan jadi dipanggilnya itu bukan nama udah pantat botol lah apa gitu. Gitu. Kalau gue pernah ngebully malah gue. Ya gitu. Akhirnya itu lepas kacamata. Coba lepas kacamata gitu nggak pakai kacamata. Akhirnya diterima di masyarakat, di lingkungan sekolah gitu. Gitu. Pantat botol. Iya gitu. Bujang pantat botol. Iya. Enggak, bukan satu orang doang gitu ya. Memang Iya. satu orang Tulis berapa lo gitu? kan 12 dari Oh. dari kecil juga udah dulu kacamata juga, yang pakai kacamata juga langka dulu. Iya. Tapi biasanya ntar kena karma juga tuh ya orang yang ngomong kayak aku tuh Iya, kena. akhirnya Nanti kita bahas karma soal karma. Tapi kalau aku akhirnya Terus sih ada yang ngatain dia pakai tuh. juga, akhirnya pakai kacamata Ngatain. juga. Terus Iya, ada yang tapi kan ngatain bener juga mata empat Mata Iya, empat. kadang gitu mata empat gitu Mata empat mah nggak terlalu iya merendahkan. cuman ngejek gitu Iya. Nah, cuman kadang yang Ada merendahkan ngejek. itu misalnya kayak maaf ya, kayak misalnya muka sendok, Pendek, bibir cebol. 5 cm. Tetapi kalau pas zamannya masih pas SMK gitu ya, SMK STM itu bahasa begitu sih udah biasa, biasa, tapi ya iya. kalau Iya, dewasa. Udah dewasa. kuliah juga kuliah gitu, Udah pas dewasa. kuliah di bahasa teknik itu bahasa begitu tuh udah nggak dimasukin hati, dimasukin Iya. Bercandaan. candaan. aja, Iya, cuekan aja. nggak baperan gitu. Pokoknya tinggal ngomong. Ceplos. Tapi ada juga loh gitu-gitu tuh yang ledek-ledekin gitu sampai berantem. Iya ada, Berantem, iya, tapi ada. berantemnya juga tuh beranteman ada Iya, ada nggak serius Berantemnya juga, main-main. main doang. Main-main aja. Nanti juga habis berantem Udah selesai. Selesai, Baikan ntar- lagi. baikan lagi gitu, ada. Oke, tadi bullying fisik, bullying verbal. Sekarang cyberbullying. Ah, Faktanya bullying tak hanya terjadi di dunia nyata. Sekarang ini bullying di dunia maya atau cyberbullying umum terjadi. Umumnya media yang digunakan untuk melakukan perundungan di dunia maya yaitu media sosial, aplikasi chatting atau surat elektronik atau email. Mengingat sifatnya yang bebas, anak Anda mungkin menerima perundungan dari orang yang tidak dikenalnya atau orang dengan nama pengguna atau username yang samaran. Perundungan yang terjadi biasanya berupa hinaan atau sindiran. Bisa juga berupa gosip tentang anak Anda yang disebarkan melalui media sosial. Ciri-cirinya nih, anak yang menjadi korban cyberbullying.
sering menghabiskan waktu di dunia maya tetapi tampak sedih atau tertekan setelahnya. Ini Kalau cyberbullying nih. gini, kalau gini bedanya sama Bullying era modern. bedanya sama kritikan yang membangun apa ini? Cyberbullying. Kritikan membangun. Ya. Enggak, kalau kritik ya nggak bukan bully atau Itu motivasi. Motivasi, itu. Kalau berita hoax, bullying apa bukan? bukan. Bukan. Beda lagi. Beda lagi dah, beda untuk bahasa lain. Jadi dibully di media sosial, di Sebenarnya cyber kayak gimana dibully di cyber? Ya bullying di Kamu cyber miskin, aku ke Bali, kamu nggak kemana-mana, gitu kan ya? Iya. di jaring sosial ya mungkin ya, jaring sosial kan antara misalnya grup Ah, antara grup misalnya grup Grup misalnya WA gitu. grup sekolah gitu kan Ah. misalnya ya, grup sekolah itu kan melalui chat itu dia orangnya begini gitu, ter akhirnya menjauhin gitu. Kalau Gitu. head comment termasuk bullying nggak? Itu masuk. comment. head Oh, comment. Komen termasuk Oh, ujaran. iya kayak gitu ya. Kalau saya lihat di Iya. YouTube kan suka ada tuh head comment yang viral-viral. Gitu ya. Kesannya kayak membanding-bandingkan gitu. Oh. Jadi misalnya di Instagram kita ngeliat, wah ini ada orang yang mencapai, dia punya anak remaja dan anak remajanya ini punya pencapaian-pencapaian tertentu yang membuat Iya. yang nonton dia, kok gue nggak kayak dia gitu. Ya kayak contohnya aja maaf Insecure gitu. Insecure Contohnya baru apa? dibully gitu. Dibully gitu Oke, sekarang dampaknya ya. dampaknya. Dampak bullying terhadap kondisi psikologis. Baca yang 3D. Dampak bullying terhadap kondisi psikologis. Semakin sering frekuensi perundungan yang dialami seseorang remaja, maka semakin tinggi pula intensitas dan variasi tipe perundungannya. Tentunya hal tersebut akan menimbulkan dampak yang semakin besar. Yang pertama, stres dan cemas. Remaja yang mengalami perundungan akan merasa stres dan cemas setiap hari. Kondisi ini muncul karena dia merasa tidak aman dan tidak tahu kapan atau di mana serangan berikutnya akan terjadi. Tuh, dampaknya yang pertama stres dan cemas. ya, stres akhirnya coba-coba rokok, coba-coba Narkoba, narkotika. narkoba ya. Nyoba-nyoba Iya. minuman keras, alkohol, nyoba-nyoba narkoba. nyoba-nyoba rokok, nyoba-nyoba pinjaman online juga. Nah, gitu. Bisa jadi. Bisa jadi loh. Bisa jadi kayak Iya. gitu. Bisa jadi. Dia Karena pakai dia nggak kebeli ini, nggak beli itu, Ah, akan begitu. pinjol. Iya. Hati-hati. Tuh, jadi dia stres dan cemas setiap hari kalau Setiap- masih ada perundungan ya. Iya, Maka itu harus di-cut, harus di-stop. harus deep stop. Yang kedua depresi. Ah, Dampak selanjutnya dari perundungan adalah dapat membuat korban merasa depresi. Seseorang yang mengalami perundungan akan merasakan kesedihan yang mendalam, kehilangan minat pada hal-hal yang biasa dia sukai, merasa putus asa, hingga kehilangan harapan akan masa depan, bahkan menjadi trauma berkepanjangan hingga dewasa tuh. oh. Tawan nih, Ah, Anhedonnya gimana itu? apa tuh artinya? Apa mas? Itu yang tadinya berminat hobi apa musik, Hmm. fotografi dan lain-lain hilang. Hilang. Hilang, benar. iya. Dari depresi itu udah bisa udah Depresi. depresi loh. Depresi itu. Kalau saya baca di YouTube atau Google itu termasuk gejala negatif skizofrenia. Gitu ya. Tapi Iya. kita lagi nggak ada bahas gitu dulu. iya. Iya, Kita lagi bahas perundungan. perundungan. Ya bisa menjadi trauma berkepanjangan hingga dewasa tuh. Ngeri ya? Iya. Oh, iya. Ya kayak misalnya, kalau misalnya ada remaja yang misalnya pas dia sekolah Iya. atau misalnya di pesantren tempat dia menghabiskan itunya, kan kadang cara diundungnya itu kan macam-macam. Ada yang mungkin pakai kayu misalnya, itu kan traumanya Fisik, berkepanjangan. fisik, Fisik. yang tadi Yang tadi Kalau digituin misalnya kan, perundungan fisik itu dipukul-pukul gitu. menyebabkan depresi Dan juga itu bisa. tidak hanya dilakukan oleh teman-temannya dia, mungkin ada gurunya juga yang membuat dia trauma. Gurunya juga kadang. Mungkin bisa. Merasa rendah diri dan tidak berharga. Korban dari perundungan akan merasa tidak bisa melakukan apapun untuk mengubah situasi. Biasanya mereka akan melakukan isolasi sosial. Tidak sedikit dari korban perundungan yang kemudian mengalami isolasi sosial. Mereka merasa terisolasi dari teman-teman, sulit untuk bergaul dan merasa tidak ada yang bisa mereka percayai atau ajak berbicara. Ini dapat terjadi jika teman-teman yang lain di luar pelaku perundungan juga tidak ada yang berusaha membantu atau memberikan dukungan yang menguatkan secara mental. Tuh. Iya sih banyak itu. Rasa rendah diri dan tidak berharga akhirnya bisa-bisa self harm ya. Self-harm, nyakitin diri sendiri Iya, loh, bisa karena gitu loh. trauma yang dia terima pada saat diundung itulah yang membuat dia
kesel mungkin, terus dia bingung dia merasa juga. bingung, akhirnya yang Nggak ada tadi pertolongan, makanya nggak itu harus ada yang menolongin. harus ada yang nolongin. Mm-mm. Sadar dulu gitu, Kita sadar. dulu pertama itu susah loh. Sebenarnya keluarga juga penting di sini Penting. peranannya. Pertolongan pertama dari keluarga harus. Yang penting kita harus speak up. Terus ngomong, kalau ada yang bully kita harus ngomong. Tapi orang tua Harus kadang kuat. enggak loh. Ya, susah juga Enggak, kalau loh. kalau kita lemas susah. Kita ya. lemas. Enggak. Orang tua itu yang tahunya tuh kita sekolah, belajar, kalau ada masalah, kalau kita nggak terbuka, itu nggak bisa terbuka. Tetapi Ya, kalau makanya kita ajar di sini kita harus terbuka. Ya, terus kalau gitu. orang tua pun sibuk itu juga nggak bisa juga. Kita Iya. akhirnya Ada pertolongan sama siapa? kalau gue BP, sih, guru kalau BP. gue media sosial gue tuh ya nulis gitu, nulis dari dulu ya gue Pelariannya gitu loh. ya nulis Bikin puisi. akhirnya ya bikin ya bisa itu akhirnya dapat suatu ide atau bagaimana gitu untuk kedepannya gitu. Ya, jadi merasakan diri yang tidak berharga ini dapat terjadi jika teman-teman yang lain di luar pelaku perundungan juga tidak ada yang berusaha membantu atau memberikan dukungan yang menguatkan secara mental. Sulit sih ya kalau kita juga takut ngomong. Iya. Emang harus Ya, harus sekarang- speak up dulu. Iya, sekarang gini ya, speak up, tapi kalau dia nggak punya akses untuk menolong dirinya kan juga susah. Iya. Jadi terbuli lagi buat si remaja Harus ada itu. Iya, edukasi buat edukasi. Masih kayak KPSI kali ya, salah nanya edukasi, kali ya. jangan ngebully, Jangan bahaya. bahaya. Makanya kan ada itu waktu itu David Beckham kan Hah? Mantap nih bola nih. apa namanya bukan keliling dunia untuk apa menentang bully. David Beckham dia Oh, relawan, gitu. dia Ke aktivis. sekolah-sekolah mungkin ya. Iya, waktu itu kan pernah datang ke Indonesia David Beckham. Pernah. Itu Iya, dia. iya. Oke, Oke, itu nah, merasa rendah diri dan tidak berharga. Keempat, memicu kekerasan dan agresi itu. Korban dari perundungan pun berpotensi menyalurkan emosinya ke dalam bentuk kekerasan maupun agresi. Emosi kekesalan, marah, frustasi, dan akan membuat mereka merespon tekanan dengan melakukan kekerasan dan agresi, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Ya, Kayak gitu. Iya, pengen gitu. iya, iya. Ada yang gue ya pribadi gitu ya untuk agresi ini, kekerasan ini dilampiaskan itu bisa dengan amarah, itu bisa apa mukul-mukul sesuatu, memang yang mukul-mukul sesuatu, tapi ada yang dibela diri lah, dibela diri gitu, pasti kayak apa sih, ikut karate gitu, ikut kungfu ya. Mungkin kalau gue lihat Ada. di film-film serial killer gitu kan. Joker itu gimana kalau Iya, awalnya dibully masa kecil, Joker keras ya? banget. Iya. Dendam, Masih mungkinnya bully. dendam, Dendam ke siapa aja gitu, gitu, semuanya. dendam gitu. Dibully waktu kecil. Korban Jadi politik itulah. juga kan begitu, termasuk bullying juga korban Ya, politik yang orang tuanya korban politik masuk penjara, anaknya ya akhirnya dendam. seniority dah, kayak seniority kan juga kita seniority. Ya, seniority. itu yang Seniority mungkin apa? Seniority. Ya, Seniority lu bisa bang. Silakan. enggak. mungkin kita jadi ingat yang apa tuh yang anaknya masih Rafael. yang pajak itu tuh. Oh iya. Itu kan Yang geng-geng nendang-nendangin. gitu. Itu Gitu. kan Dia mah bukan korban bully itu orang kaya masih orang berkuasa. kaya. dia. Tapi kan dia kan dengan kuasanya dia pembuli. dia pembuli. Solusinya beli samsak aja dah. Sama Ya, kaya. betul itu biasanya sih Tinju. bener ya memang. Beli samsak aja. Jadi itu ya, jadi ada tuh serial killer awalnya dibully di masa remaja, masa kecil, lama-lama dia terobsesi menyakiti seseorang, Sebenarnya menyakiti tipe orang Bisa tertentu. dari pengaruh film juga bisa. Kalau Bisa menurut gue sih, mungkin bisa. Tapi Bisa, nih ada kalau temen gue juga ada yang pengaruh film gitu, terobsesi jadi kekerasan jadi sukses juga ada loh sebenarnya. Masa sih? Ya kita belajar karate, ya kan? Oh, Ya, iya. jadi guru karate Atlet bener nggak? ya. Dari suhunya, bener nggak? Nah, itu Suhunya bisa. kan? sih, Kan? Bisa. atlet Iya. bela Biasanya diri. positif. gitu. Berarti apa namanya tergantung menyikapinya ya. Apa? Efek dari bully tergantung menyikapinya. Iya. untuk menyikapi. Mudah-mudahan sih para remaja Kayak juga bisa Dorce lagi kecil itu dibully. Siapa? Dorce. Iya, Dorce. Cuma dia dendamnya dendam positif. Akhirnya pas sudah kaya, dewasa, dia apa namanya ngasuh anak yatim piatu. Dia yang Hmm. biaya. Bagus tuh ya. Ya. Dendam positif. jadi omongin gak enak.
Bagus ini bagus. Yang bagus ya ini. Ya, memang. Ya, yang bagus tuh Bang. Jadi subjektif, masalah trauma itu subjektif, tergantung Tergantung kita yang manage mencikapinya. orangnya, iya. Oke, terakhir nih ya. Ya. Dampaknya gangguan pola makan dan tidur. Oh, Kondisi penuh cemas dan ketidaknyamanan akan mengakibatkan gangguan pola makan dan tidur. Berbagai gangguan perilaku yang lain, seperti gangguan pola makan dan tidur yang diakibatkan oleh kondisi pikiran dan emosi yang dipenuhi oleh kecemasan dan ketidaknyamanan yang lain juga bisa terjadi. Sampai nggak bisa makan, nggak bisa tidur. oh, pola makannya berantakan. Berantakan. Kadang Mending ya, berantakan. Iya, pola makan. Iya. Gimana ya? Karena pikiran terus. Nah, iya. Sesuatu Ngomongnya. kan gue bijak-bijak. Cara menyembuhkan bullying. Iya. Nomor 1. Ya. Kenali dan validasi perasaan. Validasi apa sih? Validasi Mungkin itu menyetujui, verifikasi, membenarkan. Memberikan nilai. Mengidentifikasi. Menjas. Oh, validasi. Valid. Benar. Kenali dan validasi perasaan lu. Gimana tuh perasaannya? Lagi dibully, pasti nggak enak, Pasti nggak pasti enak. merasa takut. Dia mesti terima dulu nih. Terima. Kamu Terima. merasa takut, aku merasa takut nih dibully. Iya. Harus tahu dulu ya. Harus tahu Merasa dulu. terhina juga. Terhina, Terhina. benar. Nomor 2, cari dukungan dan bicarakan pengalaman kamu kepada seseorang yang dipercaya. Ah, Siapa pertama? Orang tua, Orang tua, keluarga. adik kakak, adik kakak, dan lain-lain. om, tante, guru guru BP, BP. atau Itu nomor 2. Nomor 3, ke pacar belum. ya ke pacar. Aku juga ke psikolog. Terserah ya. Psikolog atau Juga ke psikolog. Oke, nomor 3, alhamdulillah. Iya. fokus Lanjut. pada pemulihan dan pengembangan diri itu. Ah, Fokus pada pemulihan. Jadi Ya. pulihin dulu nih. Gimana caranya? Minum obat teratur, minum. istirahat teratur. Kalau dibully belum juga. Belum. Kalau dibully tuh Sabar. yang penting kita itu happy. Enggak. Pertama jauhi dulu yang membuli kita. Iya. Sebisa mungkin kita cut hubungan sama dia. Baru fokus pada pemulihan dan pengembangan diri. Baru tuh pengembangan diri apa? Misalnya kursus apa, Misalnya mengalihkan dia, gitu ya. dia punya potensi apa yang dia poles supaya itu jadi kelebihannya dia, Iya. langsung. Kayak kursus gambar, Kursus gambar. yang Kita gitar. tunjukkan bahwa kita bisa gitu. Ya. Jadi kita tunjukin tuh ke bully kita ya, pembuli kita. Mantap. Entah. Nomor 4, bangun kepercayaan diri dan kemandirian tuh. Pede, pede. pede aja. Dia tuh percaya dukun bukan? Bukan. Diri. Siapa? Kayak bujang lo. Mandirian tuh harus mandiri ya. Sendiri. Membuat keputusan Mandiri sendiri, Kayak nyuci piring, sendiri, nyuci baju sendiri. Positif Itu membantu ya. loh. membantu. Iya. Kemudian temukan pemahaman dan pengetahuan tentang bullying tuh, Ah. mengedukasi diri sendiri. Mengedukasi diri sendiri. Bullying itu apa sih? Oh, aku Iya. mengalami Yang penting tuh gak rasa sakit hati. Yang penting kita nggak main hati, nggak main. Iya bener nggak main hati. Kalau dicengin, direndahin, Ya itu bully. udah lewat. Iya, tapi Iya, kalau main hati di kan sesinya udah pikiran lewat, ya. terus kan. Iya. Bro, itu udah lewat bro. Kita lagi ngomongin cara mengatasi. Iya, menghindari gitu pikiran buang jauh-jauh pikiran Iya. itu gitu. Terus Supaya nggak stres gitu. nomor 6, pelajari keterampilan menghadapi konflik dan komunikasi efektif tuh. Ah, Pelajari tuh cara menghadapi konflik gimana. supaya tetap bisa tegar, tetap Iya, kuat. supaya nggak Tetap lari tenang dari ya, kenyataan tetap dengan tenang. narkoba gitu bisa sih dengan Bisa. apa istilah konsultasi atau curhat dengan teman atau dengan pacar atau dengan sahabat. Tapi sekali lagi di sini kita curhatnya kalau bisa sama orang-orang yang benar-benar bisa dipercaya. Iya, percaya. Karena kalau nggak dipercaya ya udah. Salah Tapi juga. orang dipercaya juga kadang-kadang bisa menusuk loh dari belakang. Berarti nggak dipercaya juga tadi. Enggak, bisa kadang-kadang menusuk. Jadi Awalnya percaya. Bujang bijak ini mengalami itu semua ya. Ya, pernah gitu, pernah gitu. Teman makan cuman dong. 80% dia Lebih baik percaya kepada Maha Yang- Kuasa dan sama tulisan kita. bingung gua. Nomor 7, gunakan teknik relaksasi dan pemulihan tuh. Relaksasi. Tenangan. Relaksasi kayak inhale, exhale, exhale. Relaksasi, Meditasi, relaksasi. meditasi kayak zen gitu kayak Yoga. yoga, pilates gitu. Tapi kalau di dunia teater tuh premeditasi namanya. apa? Premeditasi. Premeditasi. Oh, meditasi juga kan. Teater. Pemulihan tuh, pemulihan ya. Fokus pada pemulihan.
Dan yang terakhir nih, beri diri kamu waktu untuk menyembuhkan. Tuh, kasih waktu buat diri Kasih sendiri, waktu. jangan maksa. Jangan maksa. Kalau memang bisa nerimanya 1 hari bisa. Kalau misalnya 1 bulan oke juga. Oke, ya. 12 bulan oke juga. Yang penting Ada ada perkembangannya. Siap. Oke, Oke. Kesimpulan. Kesimpulannya Kesimpulannya apa nih? Kesimpulan Ya, harus ada kita edukasi ya. Harus ada edukasi. Ada Iya, edukasi tetap ada tentang edukasi. bullying. Tentang bullying. ya kita cuma apa ya? Cuma Ngasih, sharing aja ya, ya. dan diambil contoh yang Ya. baik-baiknya. Pokoknya ambil yang baiknya aja sobat Ambil. kerjaan. Nah, gitu. Korban bullying harus curhat ke siapa aja. Iya. Sama Tahu kan tadi kan? Iya. Kan Koko Bujang juga penontonnya juga bukan dari remaja doang, dari dari itu juga gitu ya. Kita Mungkin cuma ada guru yang nonton. gitu. Jadi guru lebih peka lihat anak. Ini kok diem terus, nih anak kenapa, nih anak gitu. Iya. Bukan maksud menggurui atau betul. Lebih tua yang ngajarin Ya. lebih tua. Kita Oke, ini ada apa nih? Ada Bisa apa ini? Oke, silakan, Ini apa silakan. Ini buku ada apa buku apa? Tunjukin Bujang, tunjukin kamera. Sini. Kesini juga. Nah, Oke, lebih dekat ini dengan buku dimaksudkan yang ini. Nah, lebih yang ini. dekat dengan Yang skizofrenia. berminat. lebih dekat Lebih dengan dekat dengan skizofrenia. Bagi yang berminat, silakan Silakan. hubungi KPSI dan Toko. Tokopedia yang di ada di sini. bawah ini. Terus ada Terima apa? kasih. Masih Bujang. Ada apa Ada itu lagi lagi? Ada apa lagi tuh? Bujang. Bujang yang santuy. Dukungan KPSI dengan berdonasi Scan Me. Oh ya. Bisa Silakan, diakses, di-scan, Mau diakses. tahu lebih banyak tentang skizofrenia, Scan Me. Kami Tuh. juga. Edukasi tuh, banyak edukasi di sini. Oke, Oke. selesai episode kali ini ya. Ya. Jargon? Sampai jumpa di episode berikutnya. Jargon? Jangan lupa Sobat Bujang, kalau ada kritik, saran, atau apapun yang membangun atau ada yang perlu disampaikan, tambahin, silakan di kolom komentar Cek klik di sini. di bawah ini. Di bawah ini. Oke, kita kasih jargon terakhir kita 1, 2, 3. Salam sehat jiwa.